Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Iya, biarlah kita mau tetap setia mencari Tuhan, memuji menyembah Dia, biar kita mengisi hari-hari kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena kita ada di hari-hari yang terakhir, di waktu-waktu yang terakhir. Biar iman kita semakin dikuatkan. Karena untuk selama-lamanya Tuhan itu setia, dan karena itu kita juga untuk selamanya mau terus memuji menyembah Dia. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pagi hari ini, anugerah-Mu, kesetiaan-Mu yang masih kami rasakan. Kami bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memuji menyembah-Mu, kami bawa korban syukur penyembahan kami Tuhan, biar mulut kami memuji nama-Mu, sebab Kau yang layak Tuhan. Oh, selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Tuhan selamanya, tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya sampai selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selama-lamanya, selamanya. Tekadku, ya Yesus, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kau segala-galanya, Tuhan yang kami sembah, Tuhan penyembuh kami, Tuhan penyelamat kami, Tuhan Kau pemulih bagi kami. Kami mau selalu
menyembah-Mu Tuhan. Kuasa-Mu nyata, anugerah-Mu nyata. Bahkan saat Engkau berfirman, Engkau menyembuhkan kami. Saat Engkau berfirman, mujizat-Mu terjadi di hidup kami. Kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Kami angkat iman kami pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Lebih lagi saudara dengan iman katakan, Kau berfirman dan sembuhkan. Kami percaya Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Lebih lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi saudara katakan, Kau berfirman dan sembuh. Kami sembuh Tuhan saat Engkau berfirman, saat Engkau bersabda, Engkau selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Kau berfirman dan kami sembuh Tuhan. Kau bersabda dan kami selamat. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau yang sanggup pulihkan hidup kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu masih terjadi Tuhan. Oh, terima kasih buat rahmat-Mu. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Biar pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biar Engkau disenangkan dengan pujian kami Bapa. Dengan iman yang kami nyatakan lewat pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup berperkara dalam hidup kami. Tuhan, bekali setiap kami pagi ini dengan kebenaran-Mu, dengan firman yang sanggup menyembuhkan, firman yang sanggup menyelamatkan, firman yang sanggup memulihkan hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami sambut firman Tuhan, kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini.
Saya percaya saudara adalah orang-orang yang rindu dan terus mau mencari Tuhan dan kehendaknya dalam hidupmu, agar kita memperoleh apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Iya, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil pagi ini dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang pertama, saudara. Firman Tuhan berkata, judul perikopnya di sana adalah berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama, judul perikopnya berjaga-jaga. Ayat yang pertama, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Rasul Paulus menulis untuk jemaat yang ada di Tesalonika, ya. Tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Sama seperti hari ini, saudara, banyak orang yang bertanya-tanya, apakah ini sudah mau kiamat? Apakah Tuhan sudah mau datang? Kapan Tuhan datang? Bahkan banyak WA yang masuk pada saya, Bu, ini udah mau kiamat ya, kapan Bu kiamatnya? Ya, saudara, tidak ada satu orang pun yang tahu. Makanya Rasul Paulus juga berkata di sini, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu ya dituliskan kepadamu. Ya, itu bukan bagian kita, itu nggak perlu kita cari tahu, nggak perlu kita memusingkan itu Tuhan mau datangnya kapan ya, kira-kira ini bukan bagian kita, karena tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi satu hal Rasul Paulus berkata begini, kenapa nggak perlu dituliskan? Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa ya hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri pada malam. Artinya apa? Kita semua tahu bahwa Tuhan itu akan datang seperti pencuri, artinya tidak ada yang tahu waktunya. Pencuri itu kalau datang gak ngomong-ngomong, gak kasih tahu dulu dia mau datang kapan. Tapi setidaknya Tuhan sudah memberikan tanda kedatangannya. Akan ada penyakit yang mengamuk, mengambil korban jiwa yang begitu banyak. Akan ada perang, akan ada tanda-tanda aniaya yang datang. Akan ada kelaparan, akan datang masa yang sukar. Dan rasanya kita juga melihat tanda-tanda itu mulai terus tergenapi hari-hari ini ya. Tapi kita sendiri tahu firman Tuhan berkata bahwa tidak ada satupun yang tahu, sebab Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam hari. Ya, di sini dikatakan. Ya, ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ya, satu hal di sini Rasul Paulus mengingatkan, jangan merasa aman dan damai. Artinya apa? Sesuatu yang sangat bisa menghanyutkan iman adalah ketika kita ini ada di zona nyaman. Kita merasa semuanya baik-baik saja, kita merasa semua aman-aman saja, uang kita ada, sehat, kita tidak kurang suatu apapun, dan kita merasa wah nyaman ini ya. Lalu kita merasa baik-baik saja di saat semua merasa damai dan aman. Hati-hati kata Rasul Paulus ya, di sana semua mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ya, saudara, kita berbicara tentang waktu kedatangan Tuhan. Kiamat itu bukan hanya kiamat yang Tuhan datang kelak, tapi ada yang namanya kiamat kecil bagi setiap manusia, yaitu kematian. Jangan sampai kita merasa aman, semuanya ini buktinya aku juga sehat, lalu kita tidak bertobat dan mencari Tuhan. Kenapa? Yang namanya kebinasaan itu bisa datang kapan saja. Kebinasaan bisa menimpa kita kapan saja, nggak peduli mau orang kaya, orang miskin. Ya, yang namanya kebinasaan itu bisa datang menghadang kita, bahkan datang tiba-tiba. Kematian itu nggak ada yang tahu. Ya, jangan merasa damai, jangan merasa aman atas hidupmu, tapi mari kita terus mau berjaga-jaga dan berkata, Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu untuk terus dekat, kami perlu perkenanan-Mu. Biarlah kita punya sikap hati yang seperti itu, saudara ya. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ya, jadi kedatangannya itu tiba-tiba seperti seorang wanita yang ditimpa rasa sakit bersalin. Ya, karena itu perlu kita berjaga-jaga senantiasa menyerahkan hidup pada Tuhan, dan bukan cuma itu saja, kita perlu untuk sungguh-sungguh meminta petunjuk Tuhan untuk menjalani hidup ini.
Karena apa? Kita nggak pernah tahu apa yang akan ada di depan. Jangan sampai tiba-tiba kebinasaan menimpa kita. Ya, seperti perempuan yang mengalami rasa sakit bersalin. Ya, mereka pasti tidak akan luput, kata firman Tuhan. Ayat yang keempat, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ya, ini saudara garis bawahi. Tapi kita, saudara dan saya, kita bukan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kita bukan orang yang merasa semua aman-aman, damai-damai, gak ada apa-apa, lalu kita terlena dengan dunia. Kita bukan orang yang hidup dalam kegelapan yang tidak mengerti Tuhan. Kita bukan orang yang hidup dalam kegelapan yang tidak mengerti waktu dan tidak mengerti firman dan tidak mengerti bahwa kita harus berjaga-jaga. Kita adalah anak-anak terang yang hidup bergantung kepada Tuhan dan terus berserah melakukan firman-Nya. Ayat 4 berkata, tetapi kamu saudara-saudara, saudara dan saya, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Syarat untuk kita menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua itu adalah apa? Jangan hidup di dalam kegelapan. Sebab orang yang akan ditimpa kebinasaan dan malapetaka waktu Tuhan datang mengalami kiamat, baik itu kedatangan Tuhan kali yang kedua ataupun kiamat kecil yaitu kematian. Orang yang akan ditimpa kebinasaan adalah mereka yang hidup dalam kegelapan. Artinya apa? Mereka yang hidup di dalam dosa, mengikuti keinginan daging, mereka yang terus menikmati segala hawa nafsu dunia ini. Mereka yang terus sibuk berburu uang, dan uang. Mereka yang terus mengikuti segala keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Dan mereka tidak pernah menyadari bahwa ada di hari-hari yang terakhir dan tidak pernah mau berjaga-jaga. Sehingga dengan tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Dan tidak mungkin terluput, kata firman Tuhan, dari murka Allah. Ya, tetapi kita saudara, kamu, ya saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Kita gak hidup di dalam kegelapan yang membuat kita akhirnya binasa, ditimpa sesuatu yang tiba-tiba. Ya, ayat ini berkata, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Hanya orang-orang yang hidup dalam kegelapan, hanya orang-orang yang tinggal dalam dosa, mereka akan mengalami kekejutan. Saudara, ya, mari kita ini hidup ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus berusaha melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Ya, kita ini orang-orang yang terus berjaga-jaga ya dan menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, biar kita tidak kedapatan saudara ya buta, kita tidak kedapatan telanjang, dan kita tidak kedapatan ya, artinya apa firman Tuhan bilang, jangan sampai ke kedapatan buta, telanjang, miskin di hadapan Tuhan. Ya, kita menjadi orang-orang yang akan dipermalukan di hari-hari terakhir, tapi kita mau menjadi orang yang terus berjaga-jaga dan menggenakan jubah kekudusan. Ayat 5 berkata, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, tapi kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak siang, bukan anak-anak malam yang hidup dalam kegelapan, tidak ada terang dalam hidupnya. Apa yang menjadi terang bagi kita semua hari-hari ini adalah firman Tuhan. Ya, kita bukan orang-orang yang akan ditimpa malapetaka atau kebinasaan ketika hari Tuhan itu datang. Karena kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak siang. Kita adalah anak-anak Tuhan yang terus mencari kebenaran dan terus hidup di dalam perkenanannya. Kita ada anak-anak Tuhan yang terus memohon kepada Tuhan untuk terus hidup kita boleh berjaga-jaga di dalam Dia. Ya, kita mau terus menjadi anak-anak Tuhan yang bukan anak-anak yang akan ditimpa kebinasaan, tetapi kita adalah anak-anak terang yang hidupnya sudah diterangi oleh kuasa firman Tuhan, sehingga kita semua mengalami perubahan hidup. Kita semua mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Kita semua mengalami anugerah, kita semua sudah diterangi jalan hidup kita oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bukanlah orang-orang yang ditentukan untuk binasa, tetapi kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam terang Tuhan. Saya berdoa supaya saudara terus mencari perkenanan Tuhan, supaya saudara terus merindukan Tuhan, supaya kita ini terus bertumbuh dalam firman. Saya bersyukur mendengar banyak orang-orang yang terus mau berubah dan diubahkan oleh firman. Saudara, tidak ada
Ya, tidak ada cara lain untuk kita berkenan di hadapan Tuhan selain kita ini terus mengalami perubahan dalam hidup kita. Saya percaya dan saya berdoa biar saudara kita semua menjadi orang-orang yang layak untuk menyambut kedatangannya kali yang kedua. Bahkan kalaupun kita dipanggil mati, dipanggil kembali ke rumah Bapa, kita bahkan semua siap. Kita bukan orang-orang yang akan ditimpa kebinasaan secara mendadak. Jangan takut dengan apapun termasuk kematian, karena ada kehidupan kekal setelah kematian bersama dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terus merenungkan firman ini lebih dalam lagi, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau terus ada di dalam perkenanan-Mu hari-hari ini, mempersembahkan hidup yang kudus, yang layak dan yang berkenan pada Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu di hari-hari terakhir, agar kami tidak mengalami kebinasaan kekal, tapi kami memiliki kehidupan kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya ini Tuhan persembahan kami. Segenap hidup kami, jiwa dan raga kami persembahkan bagi Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini roh, jiwa dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu. Seumur hidupku hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus berjaga-jaga di dalam Engkau dengan mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, kami tidak binasa, melainkan memperoleh janji akan hidup yang kekal. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah syukur di pagi hari ini. Berkati kehidupan mereka senantiasa ada dalam perkenanan-Mu. Dalam mereka bekerja, melakukan segala aktivitas, bahkan kami berdoa, semua yang kami lakukan biarlah dalam perkenanan Tuhan. Berkati mereka yang bekerja hari ini di kantor, di luar, bahkan yang ada di rumah. Tuhan menyertai dengan perlindungan yang sempurna. Berkati para suami-suami, istri, anak-anak. Kami boleh terus ada dalam perkenanan-Mu, hidup dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Berkati bangsa Indonesia, Shalom Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan Wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih, bahkan semua pergumulan kami tahu ada di dalam tangan Tuhan. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.